Tema kita kali ini adalah isu yang sempat menggemparkan dunia perdagangan. Bayangin lo lagi main catur, tapi lawannya tiba-tiba ganti aturan main. Nah, itu yang lagi kejadian di panggung perdagangan dunia sekarang. Trump balik lagi dengan jurus andalannya. Tapi kali ini Eropa nggak mau ikut main. Mereka mundur, sementara Cina harus hadapi semuanya sendirian. Kok bisa? Mari kita rewind sedikit. Di masa jabatan pertamanya, Trump sudah terkenal dengan kebijakan tarifnya yang bikin banyak negara kelabakan. Sekarang, dia kembali ke Gedung Putih dan langsung ngegas tarif baru. Target utamanya, Cina, tentu saja. Tapi Eropa juga kena imbasnya. Uni Eropa awalnya siap membalas dendam. Mereka sudah siapin daftar panjang barang-barang AS yang bakal kena tarif balasan. Tapi kemudian, mereka mikir ulang. Kalau kita perang dagang sama AS, yang ketawa siapa? Cina, kata seorang pejabat UI. Jadi mereka memutuskan untuk mundur dan cari jalan damai. Sementara itu, Cina nggak punya pilihan lain selain melawan. Mereka naikin tarif impor untuk barang-barang Amerika Serikat, termasuk jagung dan kedelai. Mereka juga batasi ekspor ke perusahaan-perusahaan ATL. Tanpa dukungan dari sekutu-sekutu AA, Cina harus berjuang sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal menang dalam perang tarif ini? AS mungkin bisa saja tekan Cina dalam jangka panjang pendek, tapi dalam Eropa mencoba main aman. Tapi apakah itu strategi yang tepat? Yang jelas, dunia perdagangan lagi dalam masa ketidakpastian. Dan seperti biasa, yang paling kena dampaknya adalah kita-kita. Ini konsumen biasa yang harga barang naik. Pilihan jadi terbatas, dan ekonomi global jadi gak stabil. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Eropa bijak dalam mundur atau seharusnya mereka berdiri bersama? Apa sebenarnya yang melatar belakangi kebijakan ini? Bagaimana dampaknya? Dan bagaimana situasinya saat ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Donald Trump memberlakukan tarif dengan alasan praktik perdagangan China yang dianggap tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual dan subsidi yang merugikan. Tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi defisit dagang Amerika Serikat ke China dan dorong relokasi produksi ke Amerika Serikat. Serangkaian tarif impor Amerika Serikat dikenakan pada berbagai produk Cina seperti baja, elektronik, konsumen, dan lain-lain. Cina juga memberikan respon balasan dengan tarif terhadap produk Amerika Serikat seperti pertanian dan otomotif. Adapun konsekuensi dan dampak dari kenaikan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Yang pertama, menciptakan ketidakpastian dan ekonomi global untuk mengganggu rantai pasokan, seperti peningkatan biaya bagi konsumen dan pemerintahan atau perusahaan di kedua negara. Memicu kekhawatiran tentang potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Perang dagang menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang agresif dapat memiliki konsekuensi yang luas dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Dan juga diplomasi, negosiasi yang konstruktif sangat penting untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi global. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan justru perlu mempertimbangkan untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau satu wilayah. Hal ini juga dapat membantu mengurangi resiko yang terkait dengan perubahan kebijakan perdagangan atau gangguan lainnya. Seperti dampak pada konsumen. Konsumen perlu menyadari bahwa kebijakan perdagangan dapat memenuhi harga barang dan jasa yang mereka beli. Dan penting juga untuk kita untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Seperti perlunya kerjasama internasional. Masalah perdagangan internasional memerlukan kerjasama dari berbagai negara.
Di antaranya seperti organisasi. Contohnya adalah WTO, berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan yang adil. Juga bisa melalui evaluasi jangka panjang, kebijakan tarif, dan kebijakan ekonomi lainnya, memerlukan evaluasi jangka panjang untuk melihat dampak secara menyeluruh. Demikian pembahasan kita mengenai isu tarif yang diberlakukan Donald Trump terhadap China. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas perdagangan internasional. Mari kita harap ke depannya hubungan perdagangan antar negara dapat terjalin dengan lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.